Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Januari Fun dengan aku sendiri, Joanna Janu. Oke, baik anak-anak dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan ngomongin tentang hitungan farmasi ya. Pada PowerPoint ini atau video ini kita akan lebih membicarakan tentang bagaimana cara menyatakan kadar zat aktif dalam suatu campuran ya. Kita mulai aja langsung. Oke, dalam menyatakan suatu kadar zat aktif dalam suatu campuran itu bisa dinyatakan dalam beberapa satuan atau beberapa bentuk ya. Yang pertama dari persen, per mil, dan ppm atau part per million ya. Dari ketiga ini memang kita akan lebih sering menggunakan yang nomor satu yaitu persen. Persen sendiri menurut Farmakopeia Indonesia 4 itu ada dibagi menjadi 3 ya, yaitu persen bobot per bobot atau persen B per B, yaitu menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Nah, yang kedua ada persen bobot per volume atau persen B per V, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 ml larutan. Yang ketiga ada persen volume per volume ya, atau persen V per V, menyatakan jumlah mili zat dalam 100 ml larutan. Nah, pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran yang padat atau yang setengah padat itu dimaksud biasanya menggunakan persen B per B. Namun untuk yang larutan, suspensi, nah itu biasanya akan digunakan persen yang B per V. Kita kembali ke komposisi larutan dulu ya, yang komposisi larutan bab yang lalu. Itu sebenarnya pada dasarnya komposisi larutan itu ada zat terlarut atau solut atau zat aktif. Pada slide itu Ibu gambarkan dengan zat terlarut yang berupa padatan atau serbuk ya. Pada dasarnya bisa jadi zat aktifnya atau zat terlarutnya itu merupakan dari cairan, bentuk cairan juga bisa. Tapi yang Ibu berikan di sini gambarnya yang hanya yang serbuk ya. Nah, kemudian ada tambahan pelarut atau solvent atau zat pembawanya ya. Dari kedua bahan tersebut kalau tercampur itu nanti akan tersebut dengan campuran atau larutan ya, gambar yang sisi kanan. Nah, kalau misalkan zat aktif ini disebut dalam gram, kemudian pelarutnya juga disebut dalam gram, dan campuran terbentuk adalah dalam 100 gram, maka persentase yang digunakan biasanya persen B per B gitu. Jadi titik-titik gram zat aktif per 100 gram campuran. Nah, kemudian kalau misalkan zat aktifnya dalam gram dan pelarutnya dalam mili, kemudian hasil akhir campurannya dalam 100 mili, maka persen yang digunakan adalah persen B per V atau titik-titik gram zat aktif per 100 mili campuran. Nah, kemudian kalau yang di paling bawah itu Ibu beri gambar cairan. Nah, ini kita ngomongin yang campuran zat aktif yang cair ya, berarti kan dalam mili tuh. Nah, kemudian pelarutnya tetap dalam mili dan hasil akhir campuran adalah dalam 100 mili, maka persen yang digunakan adalah persen V per V, volume per volume ya, atau titik-titik mili zat aktif per 100 mili campuran. Nah, dari yang Ibu bilang tadi ya, kita langsung aplikasikan perhitungannya persen B per B, persen B per V, persen V per V. Nah, bila terdapat suatu zat aktif 18% B per B, ingat tadi kalau yang B per B berarti titik-titik gram zat aktif dalam 100 gram campuran atau larutan ya. Nah, ini berarti berat zat aktifnya adalah 18 gramnya atau angka persennya dalam 100 gram. Untuk mencari zat tambahan gitu ya, 100 gram itu 100 gram campuran ya kita ngomongin. Nah, untuk mencari zat tambahannya atau pembawanya atau pelarutnya gitu misalkan, nah maka 100 gram campuran atau campurannya, total campuran, berat campuran dikurangi zat aktifnya, kan zat aktifnya ketahuan angkanya 18, maka 82 gram zat pembawanya gitu. Nah, kemudian kalau terdapat pernyataan zat aktif 18% V per V, volume per volume, berarti zat aktifnya yaitu sesuai dengan angkanya 18, tetapi karena ngomongin volume per volume berarti 18 mili,
dalam suatu campuran 100 ml. Nah, gampang aja sama untuk mencari zat pembawanya atau zat tambahannya, berarti kan kita ngomongin volume totalnya 100 ml dikurangi zat aktif, yaitu 100 ml kurangi 18 ml ketemu 82 ml pembawanya atau solvennya. Nah, yang mungkin agak sedikit berbeda aplikasi perhitungan yang B per V ya, persen bobot per volume, karena ngomongin B sama V, gram zat aktifnya dalam gram, total campurannya dalam volume atau mili ya. Nah, jika terdapat pernyataan zat aktif 18% B per V, berarti jangan lupa zat aktifnya adalah angka persennya, yaitu 18 gram karena 18% B gitu, dalam campuran volume 100 ml ya, total volume 100 ml. Nah, untuk mencari zat tambahannya ini ya, berarti kan 100 ml total volumenya, total campurannya gitu, dikurangi zat aktifnya 18 gram, mili dikurangi gram, jadi masih belum ketemu kan ya. Karena belum ketemu, nah ini di persentase ini perlu suatu nilai BJ larutan. BJ larutan itu merupakan berat jenis ya, adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Kalau misalkan rumusnya BJ sama dengan berat per volume ya. Nah, sebagai contoh aja untuk cairan yang memiliki BJ adalah air, nilainya 1, kemudian gliserin nilainya 1,25, dan BJ larutan yang lain itu dapat dilihat di Farmakope Indonesia ya. Nah, jadi misalkan gini, bila terdapat 10 ml gliserin, nah ingat tadi ya BJ gliserinnya adalah 1,25, maka 10 ml gliserin itu dijadikan suatu satuan berat atau gram gitu, nilainya adalah volumenya 10 ml dikalikan BJ-nya, jadi 10 ml gliserin dikalikan BJ 1,25 ketemu 12,5 gram. Jadi 10 ml itu setara dengan 12,5 gram, jadi maksudnya seperti itu. Berarti kalau misalkan kita udah menggunakan nilai BJ agar bisa ketemu bobotnya, nah itu kan berarti kan akhirnya bisa ketemu zat aktif itu dalam bobot, kemudian total campuran itu dalam bobot gram ya maksudnya. Nah itu kan jadi bisa dikurangkan dengan mudah ya, karena gram dikurangi gram ketemu gitu. Nah kembali lagi ke 18% B per V ya, berarti kan 18% B itu berarti zat aktifnya adalah 18 gram per V, berarti total campurannya adalah 100 ml, maka nilai BJ dicari dulu. Nah, untuk mengkonversi maksudnya dari volume atau 100 ml itu dijadikan gram itu berapa gitu. Sehingga misalkan dalam contoh yang 18% B per V ini adalah nilai BJ-nya adalah 1,25 ya. Berarti 100 ml total campuran ini nilai gramnya adalah volume dikalikan BJ. Nah, ketemu 100 ml dikalikan 1,25 ketemu 125 gram. Nah, akhirnya kan ketemu volume campuran atau total campurannya adalah 125 gram. Nah, ini kan mempermudah kita mengurangkan ya, karena gram per gram. Nah, zat pembawanya adalah berapa? Jadi gitu. Totalnya 125 dikurangi 18 gram ketemu 107 gram. Ibu ringkas untuk aplikasi yang perhitungan B per V ini ya. Kalau B per V berarti kan titik-titik gram zat aktif per 100 ml larutan lah. Karena gram zat aktif kemudian total volumenya adalah mili, jadi perlu pengkonversian milinya terlebih dahulu ke satuan gram ya, dengan menggunakan nilai BJ terlebih dahulu. Kembali dengan rumus BJ tadi. Nah, jadi untuk mengkonversi mili ke gram itu berarti gram sama dengan volume dikalikan BJ. Jadi kita cari dulu konversinya, kemudian baru kita kurangkan dengan gram zat aktif, baru nanti ketemu zat pembawanya berapa. Kita kembali ke slide yang paling pertama tadi ya. Ini adalah cara menyatakan kadar zat aktif ya. Tapi kalau yang ini kita langsung masuk ke aplikasi aja. Menyatakan kadar zat aktif dalam atau per 100 gram gitu ya. Contohnya misalkan bila terdapat 10 gram gula dalam 100 total campuran gitu, maka sebenarnya
campuran ini itu bisa dinyatakan dalam apa aja. Yang pertama dalam persen, caranya adalah zat aktif gulanya adalah 10 gram per 100 gram. Ingat ya, ini kan kita ngomongin per 100 gram dikalikan 100% seperti biasa, berarti gampang ya, ketemunya 10%. Kemudian untuk yang per mil, 10 gram zat aktif atau gulanya 10 gram gitu ya, per 100 gram campuran dikalikan 1000 per mil gitu, jadi ketemu 100 per mil. Nah kemudian bisa dinyatakan dalam apa lagi, dalam ppm ya tadi ya, atau part per million ppm gitu. Rumusnya adalah gram zat aktif atau 10 gram gula dalam kasus ini ya, 10 gram gula per total campurannya adalah 100 gram dikalikan 1 juta ppm gitu, ketemu 100.000 ppm. Nah di sini ada tambahan karena tadi yang di awal adalah slide-nya hanya 3% per mil dan ppm. Nah ini yang keempat dan kelima adalah merupakan perbandingan, menyatakan dalam perbandingannya. Yang keempat itu adalah dalam perbandingan antara zat bercampur. Nah, di sini tuh membandingkan zat aktif dengan pelarutnya gitu. Jadi 10 gram gula atau zat aktifnya itu banding dengan pelarutnya adalah 90. Ingat karena kini ngomongin dalam 100 gram atau per 100 gram ya. Jadi kalau misalkan per 100 gram itu zat aktifnya 10 gram ya, berarti kan pelarutnya otomatis dikurangkan adalah 100 per kurang 10 itu kan 90. Jadi 10 gram gula per pelarutnya 90 gram. Nah dibandingkan diringkaskan 1:9. Kemudian nomor 5 dalam perbandingan zat aktif dengan campurannya atau total campurannya. Berarti gampang kan, total campurannya adalah 100 kan, kita ngomongin per 100 gitu. Ini membandingkan zat aktifnya dengan total keseluruhan ya, ini kalau yang nomor 5. Nah jadi 10 gram gula atau zat aktifnya dibanding 100 gram larutan, mohon maaf itu 100 gram larutan ya. Kalau diringkas perbandingannya adalah 1:10 gitu. Jadi untuk menyatakan kadar zat aktif per 100 gram ini bisa dinyatakan dari yang di slide awal adalah persen per mil dan ppm, dan ditambah dengan perbandingan yang nomor 4 dan 5 ya, antara zat aktif dengan pelarutnya, antara zat aktif dengan campurannya gitu. Dan ini merupakan latihan soal yang ada 3. Yang nomor 1 ini bila terdapat 30 gram NaCl dalam atau per 100 gram larutan, maka silahkan nyatakan kadar zat aktif di persen per mil ppm dan perbandingan antara pelarut dan campurannya. Kemudian yang nomor 2 adalah hitung zat tambahan atau zat pembawanya ya dari ABC ini. Kemudian yang nomor 3, bila hendak membuat larutan gula 500 ml dengan kadar 25 B per V, maka gula yang dibutuhkan berapa ya gitu. Nah silahkan dikerjakan. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti bisa langsung WhatsApp ke Ibu ya, Wapri. Nah terima kasih untuk hitungan farmasi kali ini udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.